Sebuah gambaran kisah yang utuh biasanya akan sangat menarik perhatian siapapun yang mendengarnya, terlebih jika kisah tersebut menyimpan makna tersirat yang akan menambah penasaran untuk dibaca. Demikianlah kisah-kisah para wali Allah. Di antara keistimewaan yang dianugerahkan kepada para wali Allah adalah kemampuan untuk mengetahui kapan ajal akan menjemput, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Pada kesempatan kali ini, Latazan ID akan menyampaikan 5 kisah wali Allah yang menggali makamnya sendiri. Adapun 5 kisah itu, sebagai berikut. 1. Rabi'ah Al-Adawiyah. Salah satu tokoh sufi dari kalangan muslimah adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sufi yang juga dikenal dengan nama Rabi'ah Basri ini merupakan sosok wanita suci. Dia tidak pernah menikah sepanjang hidupnya karena memilih kesucian dan kecintaannya hanya kepada Allah semata. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Kaisiyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95H, 713 M atau 99H, 717 M di suatu perkampungan dekat kota Basrah, Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185H, 801 dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Rabi'ah juga dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud. Wanita salehah ini tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dikisahkan, Rabi'ah Al-Adawiyah yang sangat mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabi'ah Adawiyah menggali kubur untuk dirinya sendiri sebelum wafat. Kemudian dia memperindah kubur itu dengan membacakan Al-Quran setiap hari di dalamnya, hingga mencapai 7.000 kali khatam Al-Quran. Kisah Rabi'ah yang menghatamkan Al-Quran ribuan kali ini pun menjadi inspirasi bagi Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar Sahib Al-Kuwairah Hadramaut. 2. Rabi bin Husaim, yang menggali kuburan dan tidur di dalamnya. Salah satu tabi'in yang utama dan termasuk 8 orang paling zuhud pada masanya, Ar-Rabi bin Husaim, juga memiliki cara tak biasa dalam mengingat kematian. Rabi bin Husaim pernah menggali kuburan di pekarangan rumahnya. Lalu, ia tidur di dalamnya berkali-kali setiap hari agar senantiasa mengingat kematian. Dia juga pernah berkata, seandainya ingatan tentang kematian pergi meninggalkan hatiku sesaat saja, niscaya hatiku hancur. Ulama besar tabi'in ini merupakan salah seorang muridnya sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan beliau disebut-sebut sebagai murid Abdullah bin Mas'ud yang paling banyak meneladani sifat dan akhlaknya. Beliau termasuk murid kesayangan Abdullah bin Mas'ud karena nampak adanya kekuatan ibadah dan kezuhudan yang sangat tinggi pada muridnya tersebut. Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila Ar-Rabi bin Husaim masuk menemui Ibnu Mas'ud, maka tidak seorang pun diizinkan untuk masuk. Sebelum Ar-Rabi menyelesaikan keperluannya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wahai Abu Yazid, seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihatmu, tentulah beliau mencintaimu. Setiap kali melihatmu, aku selalu teringat kepada muhbitin, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zahabi mengomentari ucapan ini. Sungguh pengakuan dari Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sebuah keutamaan tersendiri bagi Ar-Rabi. Ar-Rabi juga memiliki ketakwaan dan kesederhanaan yang jarang bisa dilakukan oleh ulama di masanya. Bahkan, ia terkenal sebagai salah satu dari 8 ulama yang sangat zuhud di masanya. Ulama yang bernama lengkap Ar-Rabi bin Husaim bin Ais ini berasal dari kabilah Mudar dan kunyahnya adalah Abu Yazid. Secara silsilah, nasabnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya, yaitu Ilyas bin Mudar. Memang sejak kecil beliau tumbuh dan terkondisi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keutamaan yang jarang dijumpai. Beliau pun menjadi seorang imam dan suri teladan dalam ketekunan ibadah dan kezuhudan. Kisah berikut ini menjadi salah satu bukti besarnya semangat Ar-Rabi bin Husaim dalam beribadah. 3. Sayyidah Nafisah. Beliau merupakan cucu Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Makkah 145 Hijriyah. Ketika berusia 5 tahun, beliau bersama ayahnya hijrah untuk pindah ke Madinah. Di kota ini, beliau kerap mendengar pengajian fikih dan hadits di Masjid Nabawi bersama para masyayikh. Beliau berkembang tumbuh menjadi seorang dengan sosok yang cerdas walaupun tidak bisa membaca dan menulis. Sayyidah Nafisah cukup terkenal karena ketekunannya dalam beribadah di usia yang masih dini. Pernah suatu saat, karena melihat semakin banyaknya orang yang datang sowan Sayyidah Nafisah meminta didoakan agar hajatnya terkabul, suaminya ingin membawanya pulang ke Madinah. Namun Sayyidah Nafisah menolak. Ia berkata, aku pernah bermimpi bertemu Baginda Rasul. Ia berkata, jangan pergi dari Mesir karena Allah akan mewafatkanmu di sana, karena tahu sampai akhir hayatnya di Mesir,
Sayyidah Nafisah menggali kuburnya sendiri dan mentirakati dengan hataman Al-Quran ribuan kali. Sebagian riwayat berkata 1.900 kali, sebagian lain 2.000 kali dan bahkan ada yang berkata sampai 6.000 kali. Yang pasti, Sayyidah Nafisah turun ke lubang makam siang dan malam untuk mendaras Al-Quran dan salat di sana. Pada awal Ramadan, Sayyidah Nafisah sakit keras. Ia mengirim surat ke suaminya yang sedang berada di Madinah untuk pulang. Para dokter datang untuk melihat kondisi. Mereka memberi saran agar Sayyidah Nafisah membatalkan puasanya agar tubuhnya kuat. Ia menolak dengan keras. Nauzubillah, selama 30 tahun aku berdoa agar aku wafat dalam keadaan berpuasa dan sekarang kalian datang menyuruhku membatalkan. Sampai pertengahan bulan Ramadan, sakitnya semakin parah. Sayyidah Nafisah melanjutkan bacaan Al-Qurannya di surat Al-An'am, dan sampai ayat ruhnya berpisah dengan jasad. 4. Habib Ahmad Al-Muhdar. Beliau seorang ulama yang dikenal sebagai waliullah, yang menggali kuburannya sendiri dan menghatamkan Al-Quran hingga 8.000 kali. Ulama keturunan Nabi Muhammad ini bernama lengkap Al-Imam Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Muhdar, lahir di Ar-Rashid Ad-Duaniyah Yaman pada tahun 1217 Hijriyah dan wafat 1304 Hijriyah, tahun 1886 Masehi. Anak keturunan beliau tersebar di Malaysia dan Indonesia. Salah satu keistimewaan Habib Ahmad Al-Muhdar semasa hidupnya menggali kuburannya sendiri sebelum beliau wafat, terletak di depan masjid yang dibinanya. Pada saat itu keadaan beliau masih sehat. Setiap hari beliau masuk ke dalam kuburan yang digalinya itu dan menghatamkan Al-Quran di dalamnya berkali-kali. Jika dihitung, beliau menghatamkan Al-Quran di dalam lubang makamnya hingga 8.000 kali. Dalam manakib beliau diceritakan, saat usia 7 tahun sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Habib Ahmad Al-Muhdar dikenal memiliki kecintaan luar biasa kepada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Banyak kasidah dan syair beliau karang memuji istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu. Salah satu amalan dan mujahadah beliau disebutkan, kehidupan hariannya selalu membaca Al-Quran lebih 50 tahun sebelum kewafatannya. Beliau menggali liang lahatnya sendiri dan menghatamkan Al-Quran di dalam kuburan itu sebanyak 8.000 kali atau sekitar 30 tahun sebelum kewafatannya. Tatkala anaknya bernama Hamid melihat ayahnya membaca Al-Quran di dalam kuburan yang digalinya, bertanya, "Kenapa bersusah payah wahai ayah sehingga sanggup membaca Al-Quran di dalam liang lahat ini?" Maka dijawab sang ayah, "Tidaklah menjadi bebanan buat aku andai sekiranya Rabiatul Adawiyah membaca Al-Quran di liang lahatnya sendiri dan menghatamkan 7.000 kali Al-Quran sebelum wafat." Bahkan, Habib Ahmad Al-Muhdar sering menziarah makam Syekh Said bin Isa Al-Amudi di perkampungan Koidun. Di dalam perjalanan itu, beliau membaca Al-Quran di awal perjalanannya di Kuwaireh dan menghatamkannya setibanya di Koidun. Jarak antara Kuwaireh dan Koidun pada zaman itu kurang lebih 4 jam dengan berjalan kaki. Beliau menziarahi makam Syekh Said bin Isa pada waktu pagi atau petang dan pulang sebelum fajar untuk sholat subuh di Kuwaireh. Beliau juga membaca seperempat dari Al-Quran setiap kali menunaikan sholat sunnah duha. Habib Ahmad Al-Muhdar membina masjid berdekatan rumahnya dan menamakannya dengan Masjid An-Nabiyil Mukhtar. Kajian ilmu dan rauhah mendidik masyarakat dan murid-muridnya dilakukan di masjid yang bersebelahan dengan kuburan yang digalinya. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar menghadap Sang Khalik pada 7 Safar tahun 1304 Hijriyah, tahun 1886 M, dan dimakamkan di kuburan yang digalinya sendiri. 5. Syekh Bakr Al-Matsdub. Beliau adalah ulama yang hidup di kota Nablus, Palestina. 3 hari sebelum kepergiannya, ia melakukan tindakan yang mengejutkan masyarakat. Syekh Bakr melakukan perjalanan ke desa Al-Haram, tempat dimakamkannya Syekh Ali bin Alim Al-Harami, seorang wali Allah yang sangat dihormati. Tanpa diduga, Syekh Bakr mulai menggali sebuah liang lahat di samping makam Syekh Ali bin Alim, yang langsung menimbulkan kegemparan di kalangan penduduk. Hal ini karena makam Syekh Ali bin Alim dianggap sakral dan dijaga dengan penuh hormat oleh warga sekitar. Banyak warga yang menilai tindakan Syekh Bakr sebagai bentuk ketidaksopanan terhadap wali Allah. Namun, Syekh Bakr dengan tenang menjelaskan bahwa liang lahat yang ia gali adalah untuk dirinya sendiri, karena ia akan meninggal 3 hari lagi. Pernyataannya mengundang pro dan kontra di kalangan warga, sebagian percaya, namun tak sedikit yang meragukan kebenaran ucapannya. Dalam menghadapi keraguan tersebut, Syekh Bakr menantang masyarakat. Ia mengatakan bahwa jika benar dirinya wafat dalam 3 hari, mereka harus memakamkannya di liang lahat yang telah ia gali. Namun, jika ia tidak meninggal, mereka berhak menuduhnya sebagai pendusta dan menganggapnya tidak menghormati wali Allah. 3 hari berselang, tepat seperti yang dikatakan oleh Syekh Bakr, beliau wafat. Masyarakat setempat kemudian berbondong-bondong untuk memakamkannya di tempat yang telah ia persiapkan.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1310 Masehi, dan menjadi salah satu bukti nyata dari karamah Syekh Bakar al-Matsduq.